Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi sahih muallif hadzal kitab sanusiyah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10. Ulang. Mengenai dia tanggungan ya. Mengenai anjing diposisikan seperti itu ya. Isian kepayun enggak? Payun. Majeng teras, majeng kepayun. Nah, majeng tok teras, sadayana kepayun. Tok anu belakang kepayun heula. Untuk minggu depan atau malam Selasa diposisikan seperti itu ya. Jadi ininya sudah di format gitu ya. Jadi enak langsung ya. Sekarang kan harus pindah-pindah dulu. Halaman 10 dibuka, halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sab'u sifatin. Summa sab'u sifatin. Kadang itu tadi itu ditarikan ya. Summa sab'u sifatin, tuluy 7 pirang-pirang sifat. Summa sab'u sifatin, tuluy 7 pirang-pirang sifat. Tusamma anu dinamian naon sab'u sifat. Summa sab'u sifatin, tuluy 7 pirang-pirang sifat. Tusamma anu dinamian naon sab'u sifat. Tusamma anu dinamian naon sab'u sifat. Sifatin kana pirang-pirang sifat. Sifatin kana pirang-pirang sifat. Ma'nawiyatan anu sebangsa maknawiyah. Ma'nawiyatan anu sebangsa ma'nawiyah. Kemudian 7 sifat yang diberi nama dengan sifat-sifat ma'nawiyah. Wahia halna ari sifat-sifat ma'nawiyah. Wahia halna ari sifat-sifat ma'nawiyah ngangi rujuknya dina sifat ma'nawiyah angka 7, dina wahia angka 7. Wahia halna ari sifat-sifat ma'nawiyah eta mulajamatun.
eta mulazamatun kamistian eta mulazamatun kamistian lisabi pikeun 7 eta mulazamatun kamistian lisabi pikeun 7 al-ula anu ti heula lisabi pikeun 7 al-ula anu ti heula nyatana kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam sudah dekat kalam ya. Itu 7 sifat yang dulu dijelaskan, itu sifat ma'ani. Jadi sifat manawiyah itu adalah kemestian bagi sifat-sifat ma'ani yang 7. Wahia halna ari sifat-sifat ma'nawiyah, wahia halna ari sifat-sifat ma'nawiyah eta kaunuhu ta'ala, wahia halna ari sifat-sifat ma'nawiyah eta kaunuhu ta'ala, eta kaunuhu ayana Allah, eta kaunuhu ayana Allah ta'ala halna luhur saha Allah, ta'ala halna luhur saha Allah, eta qadiron dat anu kawasa, kaunuhu ta'ala qadiron, kaunuhu ta'ala ayana Allah ta'ala eta qadiron dat anu kawasa. Hiji kaunuhu qadiron, wa muridan sareng kadua kaunuhu ta'ala muridan, wa muridan sareng bukti Allah eta anu ngeresakeun, wa muridan sareng bukti Allah eta muridan anu ngeresakeun, wa muridan sareng bukti sa Allah eta anu ngeresakeun, wa aliman sareng bukti Allah eta aliman dat anu uninga, wa aliman sareng bukti sa Allah eta aliman dat anu uninga, wahayyan sareng bukti Allah eta hayyan dat anu hirup, wahayyan sareng bukti Allah eta hayyan dat anu hirup, wasami'an sareng bukti Allah eta sami'an dat anu ngadangu, eta sami'an dat anu ngadangu, wasami'an sareng bukti Allah eta sami'an dat anu ngadangu, wa basiron sareng bukti Allah eta basiron dat anu ningali, eta basiron dat anu ningali, wa basiron sareng bukti Allah eta basiron dat anu ningali, wa mutakalliman wauna atap sadaya eta teh ya, wauna atap sadaya atap tina kaunu qadiron, tina qadiron muridan ya, itu sadayana ogenan itu diatapkeun. Wa mutakalliman sareng bukti Allah eta mutakalliman dat anu ngadawuh, Yuk bareng baca bareng.
penjelasan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat maknawiyah. Kemarin kita telah bahas sifat nafsiyah, kemudian yang kedua sifat salabiyah, ketiga sifat ma'ani kemarin. Sekarang maknawiyah. Sifat maknawiyah itu adalah mulazamatul lisanul ula. Jadi sifat maknawiyah itu adalah mulazamatul lisanul ula. Sesuatu sifat atau sifat-sifat yang merupakan kepastian dari sifat ma'ani, ya, kemistian dari sifat-sifat ma'ani. Allah maha kudrat, maha kuasa, maka mesti qadiron, ya. Di qadiron itu adalah kepastian dari sifat kudrat, muridan kepastian dari sifat iradat, hayan kepastian dari sifat hayat, aliman kepastian dari sifat ilmu, sami'an kepastian dari sifat sama, basiron kepastian dari sifat basar, mutakalliman kepastian dari sifat kalam. Paham tidak? Jadi ini sifat manawiyah itu kepastian. Bahkan Imam Asy'ari itu tidak memasukkan yang 7 ini, cukup saja 13 katanya. Kenapa? Karena di dalam sifat ma'ani yang 7 itu semuanya sudah tercakup ini. Paham? Jadi sifat-sifat yang wajib diketahui, yang wajib bagi Allah cukup 13 kata Imam Asy'ari. Cuman Imam Maturidiyah 20 saja. Paham? Gitu ya. Kita lanjutkan. Yang pertama, sifat-sifat maknawiyah itu adalah qadiron. Allah dat yang maha kuasa mengadakan dari tiada atau mentiadakan dari ada. Allah itu kuasa mengadakan sesuatu dari ketiadaan, yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu melakukan itu, ya. Allah itu maha kuasa mengadakan dari ketiadaan. Contohnya kita dari tiada menjadi ada, dan juga Allah kuasa mentiadakan dari yang ada. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi litakfir, yaitu berbekas mengadakan atau mentiadakan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaunuhu qadiran. Yang kedua, kaunuhu muridan. Dat Allah itu yang maha menghendaki dan mustahil bagi Allah terpaksa. Paham enggak? Jadi Allah menghendaki apa yang Dia kehendaki. Contohnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku apa? Rezeki yang banyak, ilmu yang bermanfaat, ya. Maka apapun yang Anda pinta, Allah akan memenuhinya sesuai dengan kehendaknya, bukan keinginan kita. Allah mengabulkan doa kita, ya, sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ngeres. Karena kalau disesuaikan dengan keinginan kita, berarti ada keterpaksaan bagi Allah, itu mustahil. Maka kepada Allah jangan berdoa memaksa, gitu ya. Paham? Gitu. Jadi kalau berdoa, ya Allah, berilah aku jodoh yang terbaik. Gitu. Jangan begini, ya Allah, jadikan dia jodoh saya. Kalau seperti itu memaksa kepada Allah. Kalau seperti itu, maka
Allah mustahil terpaksa. Paham nggak? Sing sopan ngadoa teh, ya? Atau gini, ya Allah, jadikan surga itu tempat saya ya Allah, ya. Tapi ngedoanya jangan begitu. Gimana? Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu alaiha atau ilaiha min amalin atau qaulin, ya. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga tersebut, ya. Bukan begini, ya Allah, pokoknya nama surga harus dengan untuk saya gitu. Ya, itu kan ada pemaksaan kepada Allah. Ya, itu yang tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan memaksa. Ya. Tuhan memohon itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan memaksa. Paham? Karena Allah mustahil terpaksa. Itu muridan. Jadi Allah akan mengijabah apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Allah akan mengijabah, akan mengabulkan doa kita pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita inginkan. Maka serahkanlah kepada Allah, Zat yang Maha Tahu akan kebaikan buat kita. Paham nggak? Nah ini ya. Jadi pasrah, tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Orang yang ngerti, orang yang makrifat kepada Allah, maka hidupnya itu akan tenang-tenang saja, ya, tenang, tentram begitu. Yang penting kita berusaha mengerjakan perintah Allah, hasilnya serahkan kepada Allah, ya. Tugas kita hanya berusaha mengerjakan perintah Allah, berusaha menjauhi larangan Allah, hasilnya kepada Allah kan. Paham? Kita juga berdoa karena perintah Allah, hasilnya jangan paksakan. Paham? Hasilnya serahkan kepada Allah. Begitu. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang cerdas, orang yang makrifat kepadamu, ya, pada waktu yang menurut Engkau lebih baik untuk aku, ya. Berilah aku rezeki yang maslahat untuk kehidupanku dunia dan akhirat. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang maslahat, apa yang tidak buat kita. Paham? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aliman, kita langsung membahas tentang aliman. Allah itu zat yang Maha mengetahui. Ini suaranya harus keras, jadi agak capek. Ya. Jadi sebaiknya pakai mic kan enak. Wa aliman, dan zat yang Maha mengetahui. Di Allah itu zat yang Maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan tentu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya sama dengan sifat ma'ani kemarin, ya, gitu. Allah Maha mengetahui. Ta'alluqnya lil inkisab, terbuka. Jadi Allah mengetahui itu bukan hasil belajar. Allah tidak jenius, Allah tidak pintar, Allah tidak bodoh, Allah tidak idiot. Semua itu sifat manusia. Ya, jenius itu adalah kepintaran hasil usaha. Pintar itu adalah kepintaran hasil usaha. Allah tidak mungkin seperti itu. Allah itu ilmu, alim, zat yang Maha mengetahui. Mengetahui Allah tidak hasil usaha. Begitu, paham? Kalau kita mah hasil usaha. Wahayan, kemudian zat yang Maha hidup, ya. Jelas Allah itu zat yang Maha hidup. Tidak mungkin mati. Kenapa? Karena sesuatu yang mati tidak mungkin berkuasa, ya, pasti zat yang Maha hidup. Wa sami'an wa basiron wa mutakalliman. Ini sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mendengar, zat yang Maha melihat, zat yang Maha berbicara tanpa suara dan tulisan, sebagaimana telah dijelaskan kemarin, ya. Paham? Allah zat yang Maha mendengar, zat yang Maha melihat. Pendengarannya tidak ada satupun yang menghalangi dari apa yang Dia dengar. Hati kita Allah dengar bisikannya, apalagi ucapan kita. Tidak ada yang berbeda bagi Allah, jelas semuanya, ya. Yang nampak dohiriyah, yang batiniah di dalam hati oleh Allah terdengar semuanya.
Makanya orang yang ngerti dan ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah, dia akan merasa malu kepada Allah kalau hatinya berkata kotor. Apalagi menghina orang lain, sebab orang lain itu ciptaan Allah. Orang lain itu ciptaan Allah. Kalau kita hina orang, berarti kita menghina penciptanya, ya kan? Contoh, Anda membuat lukisan tempel di dinding, kata orang ini lukisan jelek sekali, itu ikan siapa ya? Siapa yang sakit ya? Yang buatnya kan? Paham nggak? Maka jangan sekali-kali Anda menghina orang, karena yang akan murka adalah zat yang menciptakannya. Yang akan murka itu zat yang menciptakannya. Paham? Wailul likulli humazatil lumajah. Bahkan Allah langsung berfirman dalam Al-Quran tuh, ada baca, wailul likulli humazatil lumajah. Kecelakaan bagi para pengumpat dan pencela, langsung diancam oleh Allah. Makanya jangan mencela orang lain. Ya, ini untuk mempertegas yang kemarin, mengingatkan, ya, mengingatkan agar kita tidak mudah menghina orang. Ada orang yang hidungnya mancung ke belakang, dihina, jangan. Ada orang yang pendek sekali, dihina, jangan. Ya, ada orang yang busakel, jangan dihina. Ada hitam gelegam, oh ini si hitam, jangan. Hati kita tidak boleh menghina, itu semua ciptaan Allah. Ada yang tinggi, yang listrik, jangan menghina, ya. Itu hati kita suka menghina, gitu kan, suka muncul sendiri hinaan itu. Maka itu ujian dari Allah. Jangan kita ridhoi kata-kata kotor yang muncul dalam hati kita. Paham? Itu tidak berdosa kalau kita tidak ridho, tapi kita serang dengan jihadun nafsi, memerangi diri sendiri. Kalau muncul kata-kata kotor dalam hati karena melihat orang lain yang tidak sempurna, maka jihadlah, berperanglah dengan hati kalian dengan mendoakan orang yang Anda hina itu, atau istighfar dan zikir kepada Allah. Jangan diridhoi kata-kata kotor dalam hati kalian, ya, nanti berdosa. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita yakin Allah mendengar. Allah mendengar. Nah, terus deh. Jadi kalau orang yang paham Allah itu samian, zat yang maha mendengar, akan menjaga hatinya dari perkataan kotor, prasangka tidak baik sama orang, tertawa sendiri dalam hati, ya, senyum sinis, memandang orang lain dengan kebencian, itu semua dosa, ya. Harus deh. Nah, orang yang mengerti Allah itu maha mendengar, maha melihat tindakan kita, tentu akan malu kepada Allah. Harus deh. Itu ya. Samian basiron mutakalliman. Dan Allah itu maha berbicara, bicaranya tanpa suara dan tulisan. Al-Quran juga tanpa suara dan tulisan. Itunya kalamullahnya itu yang tanpa suara dan tulisannya dalam Al-Quran itu. Ya, itu kalamullah. Kalau tulisannya itu tinta, bukan kalamullah. Paham? Kalau suaranya suara kita kok, bukan suara Allah. Paham? Jadi tulisan dan suaranya itu makhluk, ya. Itu ciptaan Allah, tinta ciptaan Allah, suara kita juga ciptaan Allah. Quran itu kalamullah, makna yang dikandung di dalamnya. Itu menunjukkan kalamun nafsi yang tidak ada suara dan tulisan. Paham nggak? Maka jangan berkata Al-Quran itu makhluk, jangan. Tapi Al-Quran adalah qadim, kalamullah, karena mengandung kalam di dalamnya. Contohnya lah kiai, ulama. Kita kan mengagungkan ulama, ya. Kita cinta sama ulama, sama guru. Bukan gurunya yang dicintai, bukan jasad ulama yang kita agungkan, tapi ilmu yang dia bawanya itu. Tangga ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kita agungkan, sebagaimana Al-Quran dalam kertas, ya. Kalamullah dalam kertas. Kertasnya juga kita agungkan loh, dicium malah. Paham nggak? Padahal bukan kertasnya kalamullah itu. Terus berarti bukan kertasnya yang kita agungkan, tapi kalamullah yang ada di dalamnya. Sama dengan ke kiai, kepada guru kita, kita bukan untuk menyembah kiai, ya, bukan mengagungkan kiai, tapi kita itu mengagungkan ilmu Allah yang dia bawa. Paham? Begitu. Kenapa kita harus hormat sama guru dan kiai itu?
Ya, kenapa kita tidak boleh benci sama orang yang hafal Quran? Kenapa kita tidak boleh kepada orang yang mendakwahkan agama? Tidak boleh apa? Tidak boleh benci. Kenapa? Karena mereka membawa syariat agama Islam, membawa Al-Quran. Itu racun kalau Anda hina mereka itu. Paham nggak? Racun buat kalian. Naudzubillah. Jangan pernah ada kebencian dalam hati kalian kepada orang pembawa agama Islam. Ya. Terus, nah ini yang harus Anda pahami, malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dat yang Maha mendengar, melihat, dan berbicara. Ngerti? Itulah sifat-sifat makna wiyah. Penjelasannya tidak jauh beda dengan sifat ma'ani.